karena teknologi. Yang seharusnya teknologi itu adalah memberi hal-hal yang dampak positif untuk lebih luas kita melihat dunia media kan, media online dan lain sebagainya. Ya seharusnya itu bisa dimanfaatkan. Hanya saja ada beberapa yang memang membuat negatif. Back to the Trip, podcast jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Malam hari warahmatullahi ini wabarakatuh. podcast jalanan Back to the Street kembali lagi bersama tokoh pemuda Kalbar, seorang wanita yang hari ini sedang memimpin organisasi. Nama organisasinya itu adalah Kohati Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam. Oke. Apa kabar Septi? Alhamdulillah baik Bang. Jadi dia baru pertama-tama sekali podcast sama juga dengan saya, jadi agak kaku gitu. Jadi apa kegiatan sehari-hari selain menjadi seorang ketua dalam organisasi ini? Sehari-harinya lebih tepatnya ini sih Bang, menikmati apa yang ada di depan mata aja. Asik. Ya sehari-harinya biasanya mengajar orang ya honorer biasalah guru, sekaligus sedang menikmati berwirausaha mulai dari hal yang terkecil sampai sekarang itu alhamdulillah ada Cafe Bidadari, walaupun ya tertatih-tatih lah masa Covid ini. Mengurusi organisasi juga buka usaha ya, Cafe Ya, Bidadari. Di Cafe daerah Bidadari. mana tuh Septi? Di daerah Ten Hilir Bang, Oh, dekat Tayan sama Hilir. jembatan. Iya. Menarik ya di Tayan Hilir ya. Iya lagi berkembang Bang. Oh, siap. Sedang berkembang menuju Kabupaten Tayan. Oke. Jadi kehidupan Septi sehari-hari semenjak sarjana ini kan mengurusi organisasi Skop Kalimantan Barat. Di kampung apa aktivitas sehari-hari? Aktivitas sehari-hari yaitu tadi Selain menjaga apa tadi Cafe Bidadari, aktif juga di aktif juga kegiatan di masyarakat, Alhamdulillah. khususnya Ya. kegiatan-kegiatan ibu-ibu lah ya. Ibu-ibu, pemuda dari anak kecil sampai orang tua sih Bang. Oh, Kalau iya. anak-anak itu bergabungnya di bimbel juga bersama anak-anak, kemudian tilawah Al-Qur'an juga di bimbingan diklat LPTQ Kecamatan Ten Hilir. Oke. Apa yang menjadi hal menarik sehingga Septi itu bisa mau terjun di dunia seperti itu? Mengajari anak orang bimbel misalnya kan, ada keprihatinan seperti apa yang Septi pandang? Eh, pada masa Covid sebenarnya itu tuh udah ada di dalam jiwa kita ya Bang ya. Iya sekali ya. Jiwa sosial itu memang udah ada. Jadi merasa menjadi diri sendiri aja ketika menjalani hal-hal yang bersifat sosial gitu. Kalau memang ada waktu ya kita jalankan. Gitu. Diajak kemana aja kalau yang sifatnya sosial itu ya disempat-sempatin, kalau memang sempat pasti ikut. Oke. Ya, gitu. Kalau untuk anak-anak memang jiwanya memang udah ke situ kayaknya. Suatu kebanggaan bagi kita ketika anak yang kita ajarkan ternyata bisa, misalnya contoh kecilnya aja sederhananya, tampil di depan orang banyak, itu udah suatu kebanggaan bagi kita sebagai guru yang ngajarkan dia gitu. Selain mengajarkan juga kita sambil belajar juga, terus ini ilmu itu kan bergerak. Setiap bertemu manusia yang mempunyai pikiran-pikiran yang berkembang, selalu fleksibel, jadi kita juga ilmu itu makin bertambah. Itu aja sih Bang. Udah cocok sih jadi motivator kan. Gitu Motivator ya. dari kalangan wanita seperti itu kan. Selain itu hari ini di organisasi sudah berapa lama? Wah, bertanya kan udah dari organisasi itu dari sekolah Bang. Oh, enggak maksudnya Dari- yang Kohati Batu Oh Hemi Kalbar ini. hatinya. Kalau kepengurusan sih udah dari 2000, periode kita kan 2000, periode 2018 sampai 2020. Itu idealnya. Iya, iya. Hanya karena Covid ini kan jadi bertambah Bang. Aduh pusing Bang. Masa periodisasi
Perioderisasi ya, Nak? Iya, periodenya bertambah jadinya kan. Siap. Bicara tentang isu keperempuanan nih, Mm-mm. apa yang menjadi konsen Kohati Batkus eh, selaku apa ya lembaga keperempuanan himpunan mahasiswa Islam? Apa Ja- yang Septi soroti dengan teman-teman Kohati tentang isu-isu keperempuanan di Kalimantan Barat ini? Jadi isu-isu yang ada saat ini itu sebenarnya ya Bang ya, itu berasal dari apa, kemerosotan moral. Jadi kemerosotan moral itu salah satunya adalah peran seorang perempuan. Karena perempuan adalah nantinya kalau Kohati itu kan ya sesuai dengan tujuannya Bang, Ya, apa tuh? membina muslimah berkualitas insan Asik cita, sekali. akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Asik. Kalau menurut saya ya Bang ya, dan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini lah ya. Sebenarnya hal yang mempengaruhi itu bisa hal positif ataupun negatif. Nah, di sini sebenarnya itu contohnya aja, contoh kecilnya itu karena teknologi. Yang seharusnya teknologi itu adalah memberi hal-hal yang dampak positif untuk lebih luas kita melihat dunia media kan, media online dan lain sebagainya. Ya seharusnya itu bisa dimanfaatkan. Hanya saja ada beberapa yang memang membuat negatif sehingga menjadi negatif ya Bang ya. Contoh kecilnya kalau dunia pendidikan itu seharusnya teknologi itu kan bisa membantu anak untuk belajar. Nah hari ini yang saya temui bahkan eh, langsung dinyatakan oleh orang tua di murid saya di bimbel itu, memang kekhawatiran mereka itu tidak bisa menjaga dan mengatur jam-jam anaknya untuk bermain teknologi. Nah sehingga di luar pantauan mereka ternyata suka game, bahkan membuka situs-situs mungkin yang apa namanya ya, Berbau seks lah ya. bukan ke situ Bang. Oh, siap, siap. Itu lebih ke dewasanya sih Bang, mungkin anak-anak yang SMA atau kuliah ya. Kalau anak-anak itu kan banyaknya seharusnya tampilan YouTube Kids yang ada edukasinya. Oh Nah, iya. hal-hal yang kayak K-pop dan lain sebagainya itu kan anak-anak sekarang jadi suka joget, TikTok kan itu kan positif sih sebenarnya. Hanya saja waktunya yang tidak bisa di-manage dengan baik sehingga waktu belajarnya itu susah. Nah, ketika orang tua itu menyuruh anaknya untuk belajar, waktu mereka itu udah waktunya istirahat kali ya. Jadi kata orang tua tuh, saya tuh Bu kalau ngajarkan anak, suruh anak belajar itu mau kelahi dulu. Kalau dimarah, kalau dimarah nangis katanya kan, ujung-ujungnya merajuk dia. Gitulah istilahnya. Jadi memang perlu kontrol orang tua dalam Harus. penggunaan smartphone ya, biar memang Banget. tidak salah sasaran lah ya, Iya. penggunaan. Kemudian ya memang betul tuh fenomena kayak misalnya anak umur baru 7 tahun, 10 tahun sudah ibaratnya itu sudah familiar lah ya dengan hal-hal yang berbau Teknologi. K-pop, Iya, ya kan, sampai harus mengidolakan artis Korea, Iya. padahal sebenarnya umur mereka belum cukup ya untuk mencerna hal-hal seperti itu. Menarik sih. Kemudian hubungannya dengan kita kan sekarang di kota Pontianak nih, yang lagi beredar sekarang ini kan isu yang meresahkan masyarakat ini kan isu prostitusi online ya. Prostitusi online yang mana hari ini karena situasi pandemi Covid, banyak hotel-hotel itu yang berafiliasi menjadi tempat penampungan perempuan-perempuan ini. Hotel-hotel itu menjadi pasar mereka untuk memperdagangkan diri gitu kan. Gimana tuh Sep? Sebenarnya kalau berbicara dengan menyentuh juga dengan kebijakan pemerintah ya Bang ya. Ya. Takut agak sedikit takut juga ketika berbicara masalah apa namanya, kebijakan pemerintah yang bersifat negatif. Siap. Ya nantinya
siapa tahu kebijakan itu sebenarnya disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Padahal kebijakan-kebijakan anak di bawah umur itu anak di bawah umur itu kan dilarang untuk masuk-masuk hotel. Tentu kan setiap masuk itu kan harus dilihat identitasnya dari KTP dan lain sebagainya. Ya. Dan sebenarnya ya tadi pola asuh orang tua, kemudian anak itu jangan dikasih nyaman dulu. Ya. Kalau anak udah tahu nyamannya ya gitu Bang. Maksudnya nyaman itu nyaman yang dapat dalam duit. oh Nah gitu. gitu. Artinya Karena si anak ini sudah kenal uang usia ya. secara psikologis, usia anak remaja itu kan dia butuh perlindungan. Nah siapa tahu kita ketika di rumah orang tuanya broken home, kemudian tidak memberi kasih sayang, kemudian dia dapatlah abang-abangan. Ya. Iya. Nah, yang saya ini kan dalam kasus ini yang saya ikuti gitu ya. Berawal kan dari kayak micet yang awalnya cuma iseng-iseng doang, ketemu, kemudian dioper-oper lah sana sini sehingga ketemulah dengan orang-orang yang salah, kemudian dikasih kenyamanan tadi akhirnya berlanjut. Pada COVID ini kan pada nggak punya uang, ternyata dikasih uang suka gitu. Jadi jangan kasih nyaman-nyaman dulu, waktunya belajar ya belajar aja. Gitu. Orang tua juga harus jangan mengukur anaknya harus kerja dan lain sebagainya. Kalau itu kewajiban dia adalah belajar. Jadi memang pemerintah juga belum tegas mengawasi hotel lah. Artinya tidak ada aturan yang mempertegas hal-hal itu supaya tidak bisa terjadi ya. Ada rekomendasi enggak kira-kira kebijakan apa yang harus dilakukan pemerintah misalnya? Dia tuh aja saya. Ini podcastnya nguji. Uji ini. Nguji. Udah jam-jamnya uji nyali. Rekomendasi sebenarnya ya mudah-mudahan COVID ini segera berlalu lah. Jadi anak itu mendapatkan hak dan kewajibannya. Hak sebagai anak, kewajibannya juga sebagai anak itu harus diinikan apa? Dan pemerintah kewajibannya belajar, bukan mencari duit atau apa. Tugasnya orang tua itu memberi pendidikan, memberi kasih sayang yang sepatut dan seharusnya diberikan, dan pemerintah itu pun menangkap kondisi-kondisi yang terjadi saat ini dari konflik, kemudian dari dampak sosial lah yang negatif itu harus dicari solusinya bagaimana. Menarik sih, memang Menarik sih. kalau perempuan aktivis ini narasi dia beranalisa sudah nampak. nampak ininya. Bingungnya. Jadi Septi berapa saudara sebenarnya? 3. 3 anak yang pertama ya? Iya, anak tertua Bang. Oh, tertua siap. banget. Tertua ya. Sudah punya pasangan? Iya, itu privasi Bang. Oh, iya. Tunggu aja tanggalnya, asik. Jadi sebelumnya kuliah di mana Septi? Iya, IN Pontianak. Iya, Pontianak. Program studi Pendidikan Agama Islam. Oh, Bang, kalau pengen cari istri itu harus sarjana pendidikan agama Islam ya. Iya, biar sama kayak mendidik. calonnya si Abang. Iya. Oke lah, terima Iya, kasih Septi sama-sama. atas waktu dan kesempatannya untuk di podcast Jalanan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berhadir kembali untuk membahas tema-tema yang mungkin lebih greget dan tentunya berguna untuk wawasan anak muda di Kalimantan Barat khususnya. Oke, terima kasih Septi. Bila itu Sama, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.